Ketika dia terbangun di kamar hotel, Emily menemukan tubuh kering di tempat tidur di sebelahnya. Namun dia tidak terlihat terganggu dan malah pergi memeriksa tubuhnya di cermin, dan melihat ada luka pisau di perutnya. Pisau yang menyebabkannya ada di dekatnya, dan Emily hanya memikirkan kapan saja dia harus melakukan hal ini. Setelah itu, dia mulai memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam kantong sampah untuk kemudian dibawa ke gudang. Seluruh bagiannya dibakar untuk menghilangkan barang bukti dan abunya dikubur dalam sebuah lubang. Kemudian Emily kembali ke kota dan menghabiskan beberapa jam di kafe untuk belajar lebih banyak tentang dirinya, seolah-olah dia tidak tahu apa kehidupan yang dia jalani. Kemudian di rumahnya, Emily mencoba menenangkan pikirannya dengan merokok. Tiba-tiba dia didatangi pacarnya James, yang sangat marah karena dia hilang selama 3 hari dan dia belum membalas pesannya. Dia bahkan menelepon polisi untuk menemukannya, dan sekarang dia harus menelepon mereka lagi untuk memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Mengetahui bahwa polisi akan membuat dia mendapat masalah, Emily mencoba menenangkan James dengan bersikap sayang padanya, namun James menolaknya dan mencoba menelepon polisi lagi. Emily yang putus asa memutuskan untuk menusuk lehernya dengan pembuka botol, dan langsung membunuhnya. Kemudian dia membungkus tubuhnya dan menyembunyikannya di ruang bawah tanah, diikuti dengan membersihkan lantai dan mencuci pakaian untuk menghilangkan darah. Dia juga meminum banyak obat. Keesokan paginya, Emily terkejut melihat tubuhnya membusuk, yang tidak ia duga akan terjadi secepat ini. Beberapa saat kemudian, detektif Freddy muncul di rumahnya dan merasa curiga ketika dia melihat dia kembali tanpa James memberitahunya. Dia mulai mengajukan banyak pertanyaan, jadi Emily mengundangnya untuk minum kopi. Saat perhatiannya teralihkan, dia meraih tangan Freddy dan mulai menyerap kehidupannya. Ternyata ini bukan Emily, ia adalah makhluk yang bisa berubah bentuk dan membunuh orang lain untuk mendapatkan tubuh mereka. Tubuh menyeramkan dari hotel tadinya adalah Emily yang asli, dan sekarang yang berubah bentuk menjadi Freddy, meninggalkan tubuh polisi yang sebenarnya mati dan kering. Dia berlatih menyebutkan namanya dan memeriksa senjatanya, senang berada dalam posisi berkuasa kali ini. Setelah itu, Freddy menggunakan palu untuk mencabut gigi dari tubuhnya agar tidak dikenali, lalu ia menyiramkan bensin ke seluruh rumah. Dalam perjalanan keluar, dia bertemu dengan seorang pengantar barang, jadi dia mengambil makanan tanpa membayar dan pergi dengan mobil detektif tersebut. Selanjutnya, Freddy pergi menemui dealer setempat, yang mengenalinya sebagai polisi korup yang selalu membantu mereka. Dia mencuri sedikit bubuk bahagia dan menghabiskan semuanya di dalam mobil, sementara terungkap bahwa makhluk tersebut membutuhkan obat untuk menghentikan pembusukan dan bubuk bahagia membantu menundanya. Beberapa waktu kemudian, Freddy pergi ke bar dan menepuk-nepuk anjing di pintu masuk, yang selalu mengenalinya tidak peduli tubuh apa yang dia kenakan. Dia duduk di bar dan meminta minuman untuk Julia, seorang wanita kesepian yang terkejut karena Freddy menebak minuman favoritnya. Freddy membuat lelucon tentang menjadi seorang paranormal, namun kenyataannya dia datang ke bar ini sepanjang waktu dalam tubuh yang berbeda dan melihatnya datang setiap malam untuk minum sendirian. Mereka mulai ngobrol dan langsung akrab, jadi mereka pindah ke gang di belakang bar untuk berciuman dengan penuh gairah. Tiba-tiba Freddy merasakan sakit di perutnya dan dia panik, berteriak pada Julia agar dia pergi. Lalu ia menyadari ini adalah luka dari tubuh Emily, yang membuatnya khawatir karena luka tersebut tidak pernah melompati tubuhnya bersamanya. Sambil memegangi lukanya, dia berjalan di jalan dan menggunakan lencana polisinya untuk melecehkan pasangan di dalam mobil. Rachel langsung diusir namun Freddy menyuruh Sam tetap mencuri tubuhnya. Sam mencoba membela diri, namun makhluk itu akhirnya mendapatkan keinginannya. Setelah itu Sam baru membawa mobilnya ke tempat pribadi untuk menghancurkan tubuhnya dengan palu, namun disela oleh telepon dari istrinya yang memintanya untuk kembali. Sam pulang ke rumah keluarganya, namun dia segera mengetahui bahwa pasangan tersebut tidak akur dan hubungan mereka berantakan. Keesokan paginya, salah satu anak membangunkannya dengan melompat ke arahnya, dan Sam tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak padanya agar meninggalkannya sendirian. Dia masih merasakan sakitnya lukanya, jadi dia mengabaikan keluarganya dan bergegas ke kantornya, di mana dia menemukan bahwa Rachel adalah resepsionisnya. Ingatan dari Sam mengungkapkan bahwa dia telah melecehkannya dan Rachel menolaknya, jadi Freddy menyelamatkannya tepat pada waktunya. Sam adalah seorang dokter gigi, dan karena makhluk tersebut pernah berada di dalam tubuh seorang dokter gigi, dia melanjutkan dan terus merawat pasien Sam. Saat istirahat makan siang, Sam pergi ke restoran dan terkejut melihat Julia di jalan. Dia berlari keluar dan mencoba memanggil taksi untuk mengikutinya, namun sopirnya menunjukkan bahwa taksi itu mengintai dan menolak. Lalu dia memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya dengan pergi ke bioskop sendirian. Di malam hari dia makan malam bersama keluarganya, tetapi hal ini hanya membuatnya semakin tertekan karena dia tidak dapat mengingat keluarganya sendiri atau apapun sebelum dia mulai melompat dari satu tubuh ke tubuh lainnya.
Dia juga terus menatap pisau-pisau itu, merasakan keinginan untuk membunuh. Karena ingin minum untuk mengatasi suasana hatinya, Sam pergi ke bar sambil mengabaikan permintaan keluarganya. Julia duduk di sebelahnya dan ingat pernah melihatnya bersama Rachel. Jadi Sam menceritakan bahwa pernikahannya adalah sebuah bencana dan dia hanya ingin bersenang-senang. Sebagai balasannya, Julia mengungkapkan bahwa dia pernah mempunyai seorang suami dan seorang putra. Anak laki-laki tersebut meninggal karena penyakit parah ketika ia baru berusia 3 tahun, dan hal ini membuat pernikahannya menjadi tegang selama bertahun-tahun. Suatu malam, suaminya mengejutkannya dengan makan malam yang sangat romantis, dan mereka akhirnya bisa bersenang-senang dan tertawa lagi. Mereka menghabiskan malam itu dengan melakukan hal-hal kotor, namun keesokan paginya, Julia terbangun dan mendapati suaminya menghilang tanpa jejak. Setelah berbagi minuman dengan Julia, Sam pergi ke kamar mandi dan melihat tubuhnya juga mulai membusuk. Karena panik, dia mengucapkan selamat tinggal pada Julia dan bergegas bersembunyi di sebuah motel, tempat dia mengonsumsi lebih banyak bedak bahagia. Beberapa jam kemudian, dia merasa gelisah saat menyadari pembusukan menyebar dengan cepat, jadi dia harus segera mencari mayat baru. Dia menelepon Rachel untuk meminta maaf atas apa yang terjadi sebelum memintanya untuk datang membantunya karena dia sakit. Beberapa saat kemudian, Rachel muncul di motel namun Sam tidak membuka pintu, dia hanya menyuruhnya masuk. Rachel menjadi waspada ketika dia melihat di kamar tidak ada lampu yang menyala, dan dia dengan sangat hati-hati mendekati tempat tidur, hanya untuk Sam untuk menangkapnya dan mencuri tubuhnya. Entah kenapa, kali ini terasa lebih sakit dari biasanya. Rachel yang baru menatap tubuh kering di tempat tidur dan meminum lebih banyak obat, menyadari bahwa dia memiliki akses terhadap banyak obat. Saat itu dia mendapat telepon dari pacarnya dan dia harus mencari alasan mengapa dia pergi di tengah malam. Di pagi hari, Rachel kembali membawa mayat yang telah dipotong-potong ke dalam tas ke gudang untuk dibakar dan disembunyikan. Namun kali ini dia dilihat oleh seorang tetangga, yang bertanya apakah Rachel mengetahui sesuatu tentang pemilik gudang dan mengatakan bahwa dia selalu mencium sesuatu yang aneh di sekitar sini. Hal ini menyiratkan bahwa makhluk tersebut telah mengambil tubuh pemiliknya sebelumnya dan telah membuangnya. Rachel segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan kembali ke praktik dokter gigi, tempat dia menggunakan kunci karyawannya untuk mencuri banyak obat. Setelah itu, dia pergi ke apartemennya dan sering meminum obat, dengan harapan obat tersebut dapat mencegah penyakit busuk. Di malam hari, dia memutuskan untuk berpakaian bagus dan pergi ke bar, tanpa menyadari bahwa pacarnya Tommy melihatnya pergi. Setelah anjing itu menyambutnya lagi, dia duduk di sebelah Julia, yang mengenalinya sebagai teman kencan Sam. Mereka ngobrol sebentar dan Julia berkomentar bahwa Rachel memiliki mata yang sedih sehingga dia menawarkan kartu namanya, menjelaskan bahwa dia adalah seorang konselor dan dapat mendengarkannya kapan saja. Setelah Julia pergi untuk berbicara dengan Robert, John mengambil alih tempat duduknya dan mulai merayu Rachel. Awalnya dia mengabaikannya, ingin memata-matai Julia untuk mengetahui apa hubungannya dengan Robert. Namun pada saat itu TV menunjukkan dia sebagai tersangka utama di balik kasus di gudang. Karena ingin melarikan diri, dia menerima ajakan John dan pergi ke apartemennya bersamanya. Mereka berbagi bedak bahagia dan John mencoba bersikap kotor padanya, namun saat Rachel menolaknya, dia menjadi terlalu agresif dan mencoba memaksakan sesuatu. Rachel mendorongnya dan bergegas mengambil pisau untuk menyerangnya, namun John cepat membela diri dan melucuti senjatanya. Lalu Rachel memecahkan botol di kepala John dan menjegalnya hingga jatuh ke tanah, sehingga sekarang John dapat mengambil pisaunya. Setelah ditusuk satu kali, John mencoba lari ke bawah, namun Rachel mengikutinya dan mulai menikamnya beberapa kali di koridor. Lalu dia kembali ke apartemen dan mengambil semua barang yang dia perlukan untuk melarikan diri. Dalam perjalanan keluar, dia menemukan seorang tetangga memanggil polisi, jadi dia bergegas melarikan diri hanya untuk dilihat oleh polisi di luar. Untungnya dia berlari lebih cepat dan mengambil gang tersembunyi untuk menemukan garasi tua tempat dia bermalam secara tersembunyi. Keesokan paginya, dia bangun dan menemukan anjing itu tidur di sebelahnya dan kulitnya sudah membusuk. Ada juga beberapa panggilan hilang dari pacarnya Tommy, yang tiba-tiba muncul di garasi karena melacak ponselnya. Dia ingin mengetahui makna di balik potretnya di berita, jadi Rachel memukulnya dengan tongkat dan melarikan diri. Tommy mencoba mengikutinya, namun Rachel bersembunyi di bagian belakang truk sambil merasakan sakit di perutnya lagi. Dia membutuhkan tubuh baru segera tetapi tidak ingin mengambil tubuh Tommy karena polisi akan menyelidiki dia sambil mencarinya. Merasa tidak punya banyak waktu lagi, Rachel pergi ke alamat di kartu nama untuk mencari Julia dan mengatakan yang sebenarnya. Namun dia menemukan pertemuannya dengan Robert, yang membuatnya sangat cemburu. Pembusukan di lengannya mulai mengeluarkan nanah, yang menginspirasinya untuk menguntit Robert, bukan Julia. Dia mengikutinya ke rumahnya dan berpura-pura menjadi pengantar, membunuh Robert untuk diambil tubuhnya segera setelah dia membuka pintu.
Setelah itu, Robert menelepon dan menyatakan perasaannya kepada Julia, yang setuju datang ke rumahnya untuk makan malam. Malam itu, mereka menikmati kebersamaan satu sama lain dan Julia mengakui ada sesuatu yang sangat familiar dalam diri Robert, namun dia tidak bisa menjelaskan apa. Robert menggodanya dan menciumnya, dengan cepat membuat keadaan menjadi sesuatu yang lebih nakal. Sentuhan mereka menyebabkan Julia menemukan luka di perut Robert, namun Robert memintanya untuk mengabaikannya dan mereka menghabiskan malam penuh gairah. Sejak saat itu, Julia dan Robert memulai hubungan, dan mereka sangat bahagia bersama. Mereka berkencan, bersenang-senang, dan berbuat kotor kapanpun mereka mau. Robert akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya dan tidak merasa perlu mencari inang baru, meskipun ia kembali untuk mengurus jenazah terakhir dan membuangnya ke sungai. Dia juga terus minum obat. Suatu pagi, Julia melihat berita tentang 6 kematian di kota dan menyadari dia bertemu dengan semua orang di bar. Robert memeluknya untuk menghiburnya, berjanji akan melindunginya. Malam itu, Robert melihat tangannya membusuk dan tiba-tiba perutnya terasa sakit lagi, jadi dia akhirnya menerima bahwa dia harus mengakui kebenarannya. Robert memberitahu Julia bahwa mereka perlu berbicara dan menceritakan kenangannya yang paling awal, ketika dia masih kecil pada tahun 1954, dia membunuh ibunya dengan secara tidak sengaja mengambil alih tubuhnya. Dia tidak tahu siapa dirinya atau apakah ada orang lain yang seperti dia, tapi dia ingat merasakan cinta murni ibunya di tubuhnya. Sejak saat itu, dia berpindah-pindah tubuh namun dia tidak pernah merasakan cinta yang begitu murni lagi sampai suatu hari dia mengambil alih tubuh suami Julia. Malam romantis itu sebenarnya sudah disiapkan olehnya, dan dia benci harus meninggalkannya keesokan paginya. Hampir setiap hari setelah itu dia kembali ke bar dengan tubuh yang berbeda untuk mencoba terhubung dengannya lagi. Awalnya Julia tidak mempercayainya, tetapi ketika dia menyebutkan detail malam romantis itu, Julia mengalami gangguan mental dan mengambil taser dari tasnya. Robert bersumpah dia mencintainya dan tidak akan menyakitinya, namun Julia terlalu takut dan menjatuhkannya sebelum meninjunya beberapa kali. Putus asa untuk bertahan hidup, Robert menyentuhnya dan mencuri tubuhnya. Fakta bahwa dia membunuh wanita yang dicintainya membuatnya hancur dan dia pergi ke bar untuk minum, lalu dia berterima kasih kepada pelayan bar karena selalu ada untuknya. Malam itu, Julia tidak melompat-lompat dan membiarkan pembusukan mengambil alih tubuhnya. Yang mengejutkan, alih-alih mati, kekuatannya malah menciptakan kepompong jahat yang menjadi tempat tinggalnya sepanjang malam. Di pagi hari, makhluk itu memecahkan kepompong seolah-olah itu adalah kelahiran hewan dan bergegas menuju cermin dan melihat seorang lelaki tua penuh luka, dengan asumsi bahwa ini pasti dia yang sebenarnya.